Selamat jumpa kembali pada sesi ini. Kita akan menyalakan materi tentang peluang atau seringkali dikenal sebagai peluang kejadian. Materi ini ada di fase D, kelas 8. Banyak hal di dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan peluang. Misalkan kita lihat di pertandingan sepak bola, ia diawali dengan ada seorang wasit yang akan menentukan siapa yang akan menendang duluan. Biasanya adalah dengan melepas sekeping uang logam. Nah, itulah bagian dari ilmu peluang. Atau mungkin di dalam suatu kegiatan kita sering jumpai tentang hadiah, undian berhadiah, atau mungkin dalam santai berhadiah. Maka di situ juga ada peluang kejadian. Nah, pada materi ini beberapa hal yang kami inginkan, yang mungkin ada siswa dapatkan setelah mempelajari materinya adalah bagaimana kita bisa menentukan ruang sampel suatu percobaan dengan mendata titik-titik sampelnya. Menentukan ruang sampel suatu percobaan dengan menggunakan tabel dan diagram pohon. Bisa melakukan percobaan untuk menentukan peluang empiris yang diperoleh dengan pendekatan frekuensi relatif. Nah, dan sebagainya adalah bisa menentukan peluang teoritis suatu kejadian yang mendapat mendata ruang sampel dan titik sampelnya. Bisa membandingkan peluang empiris suatu percobaan dengan peluang teoritisnya. Ternyata bisa menentukan frekuensi harapan dari dan peluang dari suatu kejadian. Secara singkat dari teori peluang, ada beberapa tokoh yang mengawali tentang teori peluang, diantaranya adalah Blaise Pascal, kemudian Pierre de Fermat. Ini adalah peletak dasar-dasar tentang ilmu peluang. Nah, pertama kita akan pelajari tentang ruang sampel. Ya. Tapi dari contoh ini adalah kita bisa melihat bagaimana seandainya kita punya dua celana pendek, masing-masing kita namakan dengan isinya C1 dan C2. Yang ini biasanya kita miliki yang misalnya itu, maka kita akan memasangkan celana pendek ini dengan baju kaos yang kita kenakan. Di sini ada 3. Maka peluang yang kemungkinan adalah kita bisa membuat 6 kemungkinan. Yaitu yang pertama adalah bagaimana C1 dengan K1, dengan K1 dan K1, C1 dengan K2, C1 celana pendek 1 dengan K3, nah, kemudian adalah C2 dengan K1, C2 dengan K2, dan C2 dengan K3. Maka ada 6 kemungkinan pasangan-pasangan yang bisa kita bentuk. Nah, jika kita bentuk satu himpunan, maka himpunan 6 kemungkinan pasangan ini maka dikatakan sebagai himpunan ruang sampel. Nah, sekarang kita lihat tentang apa hubungannya ruang sampel dan titik sampel. Nah, misalnya di dalam himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi, misalkan kita melempar sebuah dadu, maka ada 6 kemungkinan yang akan muncul. Muncul maka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, jika kita himpun, maka ini namanya ruang sampel. Nah, sedangkan muncul 1, muncul 2, muncul 3, muncul 4, dan 5, maupun 6 itu disebut sebagai titik sampelnya. Jadi, anggota dari ruang sampel disebut sebagai titik sampel. Himpunan semua titik sampel, maka akan bentuk satu ruang sampel. Nah, sekarang bagaimana ruang sampel dari suatu kejadian tunggal? Misalkan pada pengetusan sebuah uang logam, maka ada 2 kemungkinan yang akan muncul, yaitu muncul angka ataupun muncul gambar. Nah, angka dan gambar sebagai titik sampel, himpunan A, angka dan gambar yang kita tambahkan A dan G sebagai ruang sampel. Jadi kalau kita bisa definisikan, ruang sampel dari suatu percobaan adalah himpunan semua kejadian atau hasil yang mungkin terjadi. Setiap anggota pada ruang sampel
kita namakan sebagai huruf S, disebut sebagai titik sampel. Nah, bagaimana kalau ruang sampel dari kejadian majemuk? Misalkan di sini ada percobaan yang merupakan kejadian majemuk pada pengepusan 2 uang logam atau pelemparan 2 uang logam. Bisa juga misalkan 2 buah dadu dilempar bersama-sama, atau mungkin sebuah dadu dan sebuah uang logam dilempar bersama-sama, atau mungkin kombinasi yang lain. Nah, misalkan ada 2 dadu kita lempar bersama-sama, kita lihat 2 uang, berawal dari 2 uang logam dulu kita lempar bersama-sama, maka kemungkinan yang akan muncul adalah uang pertama akan muncul angka, uang kedua muncul angka, yang kedua adalah uang 1 muncul angka, uang 2 muncul gambar, kemudian yang ketiga adalah uang pertama muncul gambar, kemudian uang kedua muncul angka, yang keempat adalah kedua muncul gambar. Maka ada 4 anggota ruang sampel dari sini. Nah, ini juga contoh, ini adalah bagaimana kita mengkombinasikan menu makanan dan minuman yang kita bisa tampilkan di sini. Ini adalah hasil juga tentang anggota ruang sampel dan bisa kita bentuk ruang sampelnya. Selanjutnya di sini adalah pengepusan 3 koin uang logam. Dengan teknik yang sama tadi, maka kita dapatkan bahwa anggota ruang sampel ini adalah ada 8 kemungkinan dan 8 anggota dari GGG, GGA, GAG, GAA, AGG, AGA, AAG, dan yang terakhir adalah AAA. Nah, bagaimana kita sekarang adalah menentukan peluang empiris dan frekuensi relatif. Perbandingan antara frekuensi kejadian terhadap banyak percobaan yang dilakukan, maka ini disebut sebagai frekuensi relatif. Jadi nilai yang didekati oleh frekuensi relatif pada percobaan mengetas ataupun percobaan melempar uang logam ataupun pada dadu atau yang lainnya disebut sebagai peluang empiris. Contohnya, kita bisa melihat dari sini, dari paparan ini adalah sebuah uang logam ditos atau dilempar undi sebanyak 150 kali, ternyata muncul permukaan gambar sebanyak 76 kali. Tunjukkan frekuensi relatif muncul permukaan gambar. Yang dia adalah berapakah peluang empiris muncul permukaan angka. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa 150 kali percobaan, maka N-nya sebagai 50, muncul gambar 76 kali, berarti frekuensinya 79, maka frekuensi relatif muncul gambar adalah 76 ya, per 150, atau kalau disederhanakan jadi 38 per 75 ya. Dan berapa peluang empirisnya? Nah, peluang empirisnya adalah kita lihat sini muncul angka, peluang empiris muncul angka adalah 74 kali, maka dengan teknik yang sama peluang muncul angka adalah 74 per 150. Nah, sekarang peluang teoritis dan frekuensi harapan. Peluang teoritis adalah kita misalkan melempar sebuah koin, maka ada 2 kemungkinan, A dan B munculnya. Nah, di sini adalah peluangnya. Nah, pada peluang teoritis, setiap anggota ruang sampel, yaitu titik sampel, memiliki kemungkinan atau peluang yang sama untuk terjadi, karena objek yang digunakan memiliki bentuk yang memiliki simetris atau percobaan dilakukan secara acak maupun random. Jadi peluang kejadian adalah banyaknya kejadian yang muncul dibagi banyaknya anggota ruang sampel. P, peluang kejadian K adalah NK per NS, di mana NS adalah anggota ruang sampel. Nah, kemudian bagaimana frekuensi harapan? Frekuensi harapan adalah peluang kejadian dikalikan banyak kali percobaan. Misalkan sebuah dadu ini dilempar tos 12 kali, kemudian kita lihat di sini, kemudian peluang sebanyak 96 kali ya.
kita bisa melihat bahwa peluang kejadian misalkan ya, gini aja mungkin lebih sederhana. Kalau saya punya koin, saya lempar 50 kali, berapakah frekuensi harapan muncul angka? Muncul angka berarti peluang muncul angka adalah 1/2 dikalikan banyaknya percobaan 50. Maka di situ akan didapatkan frekuensi harapannya adalah setengah kali 50 tadi. Nah, sekarang bagaimana misalnya buah dadu dilempar sekali, berapakah frekuensi harapan muncul bilangan genap? Nah, kita lihat bilangan genap adalah 2, 4, dan 6, NS-nya adalah 3, N-nya adalah 3, maka frekuensi peluang kejadian muncul genap adalah 3/6 atau 1/6. Maka kalau dilempar misalkan 100 kali, nah berarti perlu frekuensi harapannya adalah setengah kali 150. Itu frekuensi harapan. Nah, kisaran nilai peluang adalah berkisar dari 0 sampai 1. Suatu kejadian jika peluangnya 0 berarti tidak mungkin terjadi. Kalau peluangnya 1 adalah pasti terjadi. Jadi nilai peluang itu berkisar antara dari 0 sampai 1. 1 adalah kepastian, 0 adalah kemustahilan. Jadi peluang kejadian tidak mungkin lebih dari 1 ataupun kurang dari 0. Contohnya di sini sebuah dadu dan sebuah uang logam, ya, ditos, dilempar bersama-sama, menentukan peluang kejadian berikut. Pada dadu muncul mata 4, pada dadu muncul bilangan lebih dari 4 dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa paparkan, bisa lihat di sini kejadiannya adalah bisa kita lihat bahwa peluang muncul 4 adalah 1/6 dan sebagainya. Nah, di sini ada kejadian saling lepas dan saling bebas, bahwa pada kejadian saling bebas A dan B, ada kejadian A dan B tidak terjadi secara bersamaan. Peluang kejadian A union B adalah peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Nah, yang kita dalam di sini kejadian tidak saling lepas. Nah, kejadian apa sebenarnya kita lihat di paparan ini juga kalian bisa mengerti bahwa peluang kejadian A atau B adalah peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B jika dikurangi peluang kejadian A irisan B. Nah, di sini ada beberapa contoh yang bisa kalian pelajari. Ya, pada pengetusan sebuah dadu, berapakah peluang muncul mata dadu bilangan ganjil atau genap? Nah, maka dengan contoh ini kita dapatkan bahwa ganjil atau genap adalah yang akan muncul, berarti akan muncul di sini peluang ganjilnya adalah setengah, peluang genapnya adalah setengah, maka akan didapatkan peluangnya adalah 1. Nah, kejadian saling bebas, kita lihat di sini kejadian pertama tidak mempengaruhi kejadian yang kedua, maka kejadian kedua adalah sebuah kejadian bebas. Peluang kejadian A irisan B adalah peluang kejadian A kali peluang kejadian B. Nah, ini beberapa contoh yang bisa kalian pelajari berkaitan dengan hal tadi. Ini sebagai referensi bisa kalian perdalam di dalam buku-buku paket kalian atau buku modul yang bisa dipelajari atau mungkin pada lain. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses.